Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali menteri video komentar, balas komentar ya kali ini ya. Ini kita pokoknya malam ini saya khususkan untuk balas komentar aja kalau bisa gitu kan, karena komentar udah banyak masuk guys. Mereka ini kalau tulis teks pun saya repot, kenapa? Karena kadang-kadang suka kepencet aneh-aneh guys. Jadi saya tuh lagi asik ngetik nih kan, tiba-tiba kepencet tombol apa gitu kan, karena ini nggak tahu, saya nggak tahu kenapa nih kalau di Android ini susah ngetiknya gitu kan, nggak kayak di komputer yang pas gitu kan, ngetik pakai keyboard. Ini kan ngetiknya di tersentuh, sehingga kalau keyboard kan enak, kita tidak bakal ngetekan apapun di layar. Tapi kalau Android ini kita kadang-kadang tersentuh suatu di layar, jadi dia tuh pindah ke halaman lain sehingga hilang yang teks yang kita ketik itu kan, bikin nggak enak gitu guys, bikin nyaman gitu kan. Masa kita ngulang ngetik lagi gitu, makanya saya bagusnya buat video aja gitu kan. Nah, jadi ini katanya itulah guna 4 Injil. Jadi maksudnya itu adalah Injil Lukas, Matius, Yohanes dan segala macam itu kan. Maksudnya untuk dicocokkan maksud ucapan di salah satu Injil. Guys, saya bilang ya, itu Injil yang dibilang itu sebenarnya bukan Injil. Saya udah bilang itu adalah kesaksian manusia. Udah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya bahwa Anda harus bisa belajar membedakan antara mana yang Injil, mana yang kesaksian manusia. Itu nggak tepat sebut Injil, nggak tepat. Itu tepatnya adalah kesaksian manusia. Sama kayak hadis, itu nggak tepat sebut Quran. Itu adalah kesaksian manusia. Hadis itu kan. Nah, jadi Anda harus ngerti lah bedanya antara Injil dengan kesaksian manusia. Jadi yang dibilang Injil Lukas, Matius, Yohanes itu sebenarnya bukan Injil, tapi kesaksian manusia. Nah, Injil itu apa? Ada lihat bacanya ya, bahwa Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah di rumah-rumah ibadah. Artinya Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan. Itu Injil. Selain Yesus, sama kayak apa itu Quran adalah apa yang Nabi Muhammad beritakan. Jadi hanya Nabi Muhammad yang memberitakan, hanya Yesus yang memberitakan. Itulah Injil dan itulah Quran. Sesimpel itu guys. Nah, selainnya adalah apa? Namanya hadis. Kalau di Islam namanya hadis, itu kesaksian manusia. Mereka memberikan kesaksian bagaimana kehidupan Nabi Muhammad misalnya. Apa saja yang diucapkan beliau, itu adalah kesaksian. Itu bukan Quran. Sama kayak kitab mereka yang Injil yang mereka bilang Injil Matius, Lukas segala macam yang 4 itu sebenarnya bukan Injil tapi kesaksian. Nah, itu harus makanya gimana mau dicocokkan, misalnya kata dia mau untuk dicocokkan masuk ucapan salah satu Injil. Wong beda kok. Contoh cara kematian Yudas. Yang satu penulis menuliskan bahwa Yudas itu mati dia melemparkan uangnya ke tempat ke rumah ibadah, lalu dia tuh gantung diri nggak salah saya, atau kebalik ya. Pokoknya intinya adalah yang saat tentang uang itu ya, uang yang diterimanya itu dia kan terima uang dari uang sogokan itu. Dia ada dua versi di antara dua penulis, yaitu pertama uangnya tuh dibelikan sebidang dibelikan tanah gitu kan, satu lagi uangnya tuh dilemparkan, dibuang ke rumah ibadah, ke sinagog gitu kan. Nah, itu tentang uangnya diapain. Itu kan dua kisah berbeda, nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu yang benar teman kan, nggak mungkin dua-duanya, karena beda-beda kisah gitu. Yang mana yang benar? Lalu kedua tentang kejadian setelahnya, yaitu yang pertama penulis mengatakan bahwa Yudas itu lalu gantung diri. Yang satu lagi mengatakan bahwa Yudas itu jatuh terlungkup dengan perut terbelah dan usus terburai keluar isi perutnya. Nah, ini mana yang benar? Apa gantung diri, apa jatuh dengan perut terbelah? Itu sudah saya bahas. Itu dua-duanya betul-betul kontradiksi. Nggak bisa Anda cocokkan, nggak bisa guys. Ada yang saking konyolnya mencocokkan gini. Oh, Yesus kan lagi gantung diri kan di tepi jurang, di pohon yang di bawahnya jurang. Lalu talinya putus, dia jatuh ke dalam jurang, kena batu runcing, lalu terbelah perutnya. Ini nggak masuk akal, nggak make sense. Kenapa? Kalau ada orang mau gantung diri, ngapain cari di tepi jurang? Ya tinggal lompat saja, selesai. Orang mau bunuh diri kok. Bunuh diri itu saya nggak ngajarkan ya. Bunuh itu kan ada metodologi lompat di tempat tinggi, ada gantung diri. Nah, ini aneh loh. Ya, dia jelas milih untuk bunuh diri, untuk gantung diri. Si Yudas ini ceritakan di Alkitab kan. Masa iya nyari pohon yang di tepi jurang? Ngapain? Gantung diri itu guys adalah cara bunuh diri yang paling gampang. Tidak perlu ribet, nggak perlu Anda tuh cari jurang, nggak perlu. Di rumah saja bisa, di mana saja bisa. Yang penting ada palang di atas kepala Anda, palang ya. Ada tinggal carilah tiang dua atau apa gitu yang sebagai landasannya, lalu ada letakkan palang, lalu Anda ikat tali, ikatkan leher Anda, lalu Anda bikin supaya kaki Anda tidak menyentuh tanah. Selama berapa menit Anda langsung meninggal tuh guys ya. Jadi
Saya tidak ngajarkan itu ya, tapi inilah biar kita tahu semua bahwa itu begitu gampang. Nggak perlu cari tepi jurang, nggak perlu. Jadi begitulah mereka tuh menyambung-nyambungkan, mencocokkannya sehingga justru tidak cocok guys, makin absurd gitu kan. Nah udah kontradiksi, dicoba pula dicocokkannya tambah absurd gitu kan. Nah lagi pula nggak mungkin ajaran Yesus yang Yahudi dilanjutkan oleh Nabi dari Arab. Apalagi waktu yang ditentukan cuman 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi nggak mungkin nunggu 100 tahun, maka belajar selesai dua. Jadi gini guys ya, Yesus mengatakan bahwa dia harus pergi, baru penolong itu datang. Berarti dia tidak kasih tahu waktunya. Yang penting dia terus pergi dulu. Sama kayak saya nih. Saya harus pergi, baru orang itu datang. Nah itu kan berarti saya tidak memberitahu kapan datangnya. Yang penting saya pergi dulu deh. Tunggu aja datang dia. Nah, jadi datangnya dia kapan? Enggak dikasih tahu sama Yesus gitu. Jadi Anda kalau Yesus tidak kasih tahu, Anda jangan simpulkan sendiri. Jangan pandai-pandai sendiri. Itu. Nah, lalu gini. Jadi apa ya? Jadi ini bukan hubungan tentang masa, bukan lama waktu, sebentar atau lama. Jadi gini contoh ya. Anda tahu estafet kenabian dari Nabi Nuh misalnya yang yang dilanda banjir besar ya, Nabi Nuh ya. Dia membuat kapal sehingga tidak tenggelam dan membawa masing-masing hewan tumbuhan terus pasang-pasang untuk diternakkan atau dikembalikan di bumi yang baru setelah banjir surut. Itu sampai zaman Nabi Daud, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yesus itu berapa abad jaraknya, guys. Ya. Jadi estafet kenabian itu panjang, bahkan sejak Nabi pertama, Nabi Adam lagi, bahkan manusia pertama itu panjang sekali. Manusia pertama hingga manusia Nabi terakhir Nabi Muhammad atau Yesus ya, sebelum Nabi Muhammad itu adalah panjang sekali. Ini bukan berhubungan dengan lama, enggak. Ya. Ini adalah berhubungan dengan logika. Sekali lagi logika. Yang mana ini adalah tongkat kenabian, estafet kenabian. Nah, untuk meyakini kenapa ada nabi dari Arab, Anda perlu baca kitab mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa keistimewaan Israel itu dicabut ya dan diberikan kepada bangsa lain. Itu ada ayatnya. Jadi dulu Israel itu adalah Yahudi bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Kesayangan Tuhan dulu, karena mereka dulu begitu taat. Mereka mengikuti Musa, mereka mengikuti Daud, mereka mengikuti Abraham, mereka ikutin Salomo gitu. Mereka adalah umat yang taat. Tapi sejak mereka itu membunuh para nabi yang diutus pada mereka, ada yang nabi yang digergaji, mereka tolak itu semua nabi-nabi, bahkan Yesus saja sebagai nabi diutus mereka juga tolak, bahkan mereka mau bunuh dia. Makanya Tuhan hukum mereka. Sehingga mereka tidak lagi menjadi umat yang disayangi Tuhan. Menjadi umat yang mungkin termasuk yang paling dibenci Tuhan. Nah, makanya tongkat kenabian itu diberikan kepada bangsa lain. Karena mereka sudah tidak layak lagi disebut sebagai bangsa yang pilihan Tuhan. Karena mereka sudah berbuat hal menyimpang. Udah luar biasa rusaknya, guys. Jadi itu hal-hal biasa. Memberikan jatah kenabian itu bangsa lain. Karena bangsa itu sudah rusak moral akhlaknya. Masa diturunkan lagi dari bangsa itu gitu loh. Itu kan sebagai hukuman seharusnya. Ya, akibat perbuatan kalian tidak akan dapat nabi dari kalian. Nabi itu dari bangsa lain. Kan tercoreng tercoreng nama baik suku mereka, guys. Ya, yang selama ini harum, wangi, dicintai Tuhan, jadi Tuhan benci, jadi wanginya hilang. Sehingga mereka tidak lagi menjadi kaum yang dicintai tapi kaum yang dibenci, guys. Nah, jadi itu poinnya gitu. Bukan masalah mau 7 tahun kayak apa kayak enggak. Nah, jadi tidak dikasih tahu. Jadi yang ada clue di situ adalah tidak ada kapannya, nggak ada. Yang penting Yesus pergi dulu. Ketika aku pergi, aku akan meminta pada Bapakku untuk mengutus seorang penolong lain. Nah, waktu ditentukan oleh Yesus kapan gitu kan. Nah, dan poinnya adalah sekali lagi kalau waktu tidak ditentukan, Anda jangan coba-coba menentukan waktunya kapan gitu. Waktunya ditentukan. Cuman kita lihat parameternya bahwa dia adalah seorang penolong lain, berarti pastilah manusia. Seperti Yesus. Yesus seorang penolong, karena orang itu adalah manusia. Seorang itu manusia, guys. Nggak mungkin adalah seorang tiba-tiba seekor hewan, kan beda. Seorang penolong lain lalu Anda katakan itu adalah Roh Kudus, kan nggak masuk akal. Ini adalah Roh Kudus, memang iya, itu adalah titelnya. Jadi seorang penolong ini punya titel, label adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran, Roh suci. Gitu. Misalnya kayak saya adalah
Misal saya nolong orang nih, saya bilang bahwa dia, oh bentar ya, saya butuh bantuan nih, saya akan panggil penolong yang lain. Nah, siapa dia kata orang tanyakan? Oh, dia adalah Roh Kudus, dia adalah Roh kebenaran. Saya bilang, kalau orang bilang kan, oh itu dia adalah roh ya. Iya itu, ya itu hanya label, bukan. Oh, dia adalah seorang penolong yang lain. Sama kayak saya seorang penolong, saya manusia, seorang gitu kan. Itu ya manusia, cuman labelnya adalah roh suci, roh kebenaran. Itu poinnya guys, harus dipahami. Jadi tidak ada urusan dengan menunggu 7 tahun kayak menunggu apa kayak nggak ada guys, ya kan? Ini sekali lagi ya, gimana mau dicocokkan kalau memang tidak cocok. Makanya saya sering sampaikan video yang menjelaskan atau menunjukkan kondisi dari kita, bahwa misalnya sering saya sampaikan ada perbedaan kisah atau detail antara satu penulis dengan penulis yang lain. Nah ini jelas adalah bukti bukan firman Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin memberikan kesaksian yang berbeda, nggak mungkin. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut, dia tahu segalanya, bahkan ranting yang daun yang jatuh sekalipun dia tahu. Makanya nggak layak bagi Tuhan tuh berbeda segmennya kan nggak mungkin. Ini jelas berbeda. Karena kenapa? Karena dari 40 yang berbeda. Itulah bahayanya kalau kesaksian manusia dimasukkan dalam kitab suci, bahaya guys. Akan jadi banyak error gitu yang belakang. Maka lihat Quran itu hanya dari satu sumber, yaitu firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Muhammad. Selesai, nggak ada yang lain. Nggak ada itu pendapat Umar, kesaksian Umar nggak ada, kesaksian Utsman nggak ada. Kan beda sama kita. Ada kesaksian atau pendapat dari Matius, Lukas segala macam gitu. Itulah kacaunya, karena manusianya adalah tempatnya hilaf dan lupa salah gitu. Dan manusia tidak tahu segalanya, sehingga tidak layak dia tuh untuk menuliskan kesaksian dalam kitab suci, nggak layak guys. Makanya Islam tuh membedakan yang namanya hadis, yaitu sejarah. Itu boleh orang memberikan kesaksian di situ, buku sejarah itu, di hadis itu, karena hanya buku sejarah, bukan seperti Quran yang 100% firman Tuhan disampaikan melalui nabinya yang ofisial, yaitu Nabi Muhammad guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.